Ini adalah cerita tentang seorang gadis kampung yang kehidupannya berubah drastis setelah burung elang masuk ke rumahnya. Mentari sore mulai merunduk di balik perbukitan, sinarnya yang jingga memantul di permukaan sawah yang tergenang air. Angin berembus lembut, membawa aroma lumpur dan jerami basah. Di tengah hamparan itu, tampak seorang gadis muda berjalan perlahan, kaki dan tangannya penuh lumpur, wajahnya basah oleh keringat. Dialah Sari, gadis kampung berusia 16 tahun, yang hidupnya diisi dengan kerja keras dan doa yang tak pernah putus. Setiap hari, sejak ayam pertama berkokok, Sari sudah terjaga. Ia memanaskan air untuk ibunya yang lumpuh, lalu berjalan hampir 2 kilometer ke sawah untuk membantu tetangganya menanam padi. Upahnya tidak seberapa, hanya beberapa ribu rupiah atau segenggam beras, tapi bagi Sari, itu sudah cukup untuk bertahan hidup sehari lagi. Rumah mereka kecil, berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, beratap daun rumbia yang bocor di sana-sini. Di dalamnya hanya ada 2 ranjang bambu, 1 tungku tanah liat, dan foto ayahnya yang sudah meninggal, foto yang warnanya sudah memudar oleh waktu. Ayah Sari dulu adalah penebang pohon di gunung. Ia meninggal tertimpa batang pohon besar ketika Sari baru berusia 9 tahun. Sejak saat itu, Sari dan ibunya hidup berdua, berjuang melawan kemiskinan dan kesepian. Meski begitu, Sari tidak pernah mengeluh. Ia memiliki senyum yang meneduhkan, mata yang selalu bersinar penuh harapan, dan hati yang lembut terhadap siapapun. Setiap kali melihat anak-anak kecil bermain di jalan tanah, ia selalu menyapa mereka, meski kadang hanya dibalas ejekan. Itu Sari si miskin. Bajunya dari tahun lalu terus. Sari hanya tersenyum, menunduk, lalu melanjutkan langkahnya sambil memeluk kantong daun pisang yang hendak dijual ke pasar. Ia tahu, hidup bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk bertahan dengan sabar. Sore itu, langit perlahan gelap. Angin berubah menjadi dingin dan berat. Awan hitam datang dari arah barat, membawa suara gemuruh yang menakutkan. Sari yang baru saja selesai membantu menanam padi bergegas pulang, berlari di antara pematang sawah sambil membawa bakul kecil berisi beberapa ikan gabus yang ia tangkap di parit. Di kejauhan, rumah kecilnya tampak bergoyang diterpa angin. Daun pisang di halaman bergetar hebat. Petir menyambar pohon kelapa di belakang rumah hingga batangnya terbelah 2. Sari terkejut, menjerit kecil sambil menutup telinga. "Ibu, ibu, aku pulang." Ia berlari ke dalam rumah, mendapati ibunya duduk di atas tikar, menggigil ketakutan. Sari segera menutup pintu bambu, lalu menyalakan lampu minyak kecil. Suara hujan turun semakin keras, disertai gemuruh petir yang mengguncang bumi. Saat ia hendak menyiapkan air panas, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap rumah, seperti benda berat jatuh menimpa bambu dan genting rumbia. Sari menjerit, lalu melihat ke arah dapur. Dari sana terdengar suara kepakan sayap besar, disusul dengan dentuman benda jatuh ke lantai tanah. Astagfirullah, apa itu? Sari mengambil obor kecil, berjalan pelan ke dapur. Di antara cahaya redup dan asap lampu minyak, ia melihat seekor burung elang besar berwarna putih keprakan tergeletak di lantai. Sayapnya berdarah, napasnya tersengal. Salah satu matanya menatap lurus ke arah Sari, tajam, tapi juga penuh kesakitan. Tubuh Sari gemetar. Ia tahu elang adalah hewan buas. Tapi tatapan mata elang itu tidak seperti hewan liar. Ada sesuatu di sana, seolah meminta tolong. "Kau jatuh dari langit," bisik Sari pelan. Elang itu mengeluarkan suara lirih, paruhnya bergerak lemah. Sari menelan ludah, lalu memberanikan diri mendekat. Ia mengambil kain goni yang tergantung di dinding,
menutupi tubuh elang itu agar tak kedinginan. Ia perhatikan sayapnya, ada luka besar di dekat tulang sayap kanan, mungkin terkena serpihan petir atau dahan pohon kelapa yang tumbang. "Jangan bergerak dulu, aku akan bantu," katanya pelan. Sari mengambil air hangat dari tungku, mencampurnya dengan garam, lalu membersihkan luka di sayap elang dengan kain bersih. Elang itu menggeliat kesakitan, tapi tidak menyerang. Ia hanya menatap Sari terus, seolah mempercayakan hidupnya pada gadis itu. Hujan di luar terus mengguyur deras. Gemuruh petir masih terdengar sesekali, tapi di dalam rumah hanya ada suara lembut Sari yang menenangkan hewan itu. "Sabar, ya. Aku tahu kau sakit, tapi aku akan tolong sebisaku." Sari memecahkan sisa ikan gabus yang ia bawa, memberi sedikit potongan ke mulut elang itu. Ajaibnya, elang itu mau memakan ikan itu perlahan, lalu menunduk seperti berterima kasih. Sari menatapnya dengan takjub. Ia belum pernah melihat makhluk seindah itu. Bulu elangnya putih dengan semburat perak, dan di dadanya tampak pola seperti bulan sabit yang berkilau samar dalam cahaya obor. Malam semakin larut. Angin masih berhembus dari celah dinding bambu, membuat lampu minyak bergoyang. Sari menatap ibunya yang sudah tertidur, lalu kembali duduk di samping elang yang kini bernafas tenang. Ia menatap ke arah langit yang hanya tampak sedikit dari celah atap, dan bergumam pelan. "Apa kau dikirim dari langit? Atau cuma tersesat karena badai?" Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku akan menamakanmu si Langit. Semoga besok kau bisa terbang lagi." Elang itu mengedipkan mata pelan, seolah mengerti. Sari kemudian berbaring di dekat tungku, selimut tipis menutupi tubuhnya. Ia menatap nyala api yang berkelip, mendengarkan suara hujan yang memukul atap, dan perlahan matanya terpejam. Dalam tidurnya yang lelah, ia bermimpi. Seekor elang putih terbang di langit biru, membawa cahaya yang jatuh seperti butiran emas. Cahaya itu turun ke arah rumahnya, menyinari ibunya yang sedang tersenyum sehat kembali. Sari terbangun dengan napas cepat. Ia menatap sekeliling, elang itu masih ada, tertidur dengan tenang di dekat tungku. Tapi di antara bulu-bulunya, tampak kilau samar seperti sinar rembulan. Sari menatapnya lama, lalu berbisik pelan. "Kau memang bukan burung biasa. Aku yakin Tuhan punya maksud mengirimmu padaku." Di luar, hujan mulai reda. Suara katak bersahutan dari sawah, dan dari balik awan, muncul cahaya bulan yang lembut menerangi gubuk kecil itu. Malam itu, tanpa disadari siapapun, kehidupan Sari mulai berubah. Langkah pertama dari sebuah keajaiban besar yang akan mengguncang seluruh desa. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun pisang. Udara terasa segar, tapi di hati Sari ada perasaan aneh, campuran antara khawatir dan harapan. Ia baru saja terbangun setelah semalaman menjaga burung elang yang jatuh ke dalam rumahnya. Ia mengucek mata, lalu menatap ke arah dapur. Si Langit masih di sana. Elang itu belum terbang, tapi matanya kini tampak lebih hidup. Bulu-bulunya yang basah semalam kini mulai kering, berkilau di bawah cahaya matahari pagi yang menerobos celah dinding bambu. Sari tersenyum lega. Ia mengambil air hangat dari tungku, mencampurnya dengan sedikit madu, satu-satunya yang tersisa di rumah, pemberian tetangga saat ibunya sakit. Ia tahu madu bisa menyembuhkan luka, begitu kata orang-orang tua di kampungnya. "Minumlah sedikit, ya," ucapnya lembut sambil mendekat. Elang itu menatapnya tanpa takut. Saat Sari mengulurkan tangan, paruhnya menyentuh sendok kecil itu perlahan, meneguk madu yang ditawarkan gadis itu. Lalu, seperti orang yang berterima kasih, elang itu menunduk pelan.
Sari tersenyum. Kau pintar sekali, seperti mengerti kata-kataku. Ibunya yang duduk di tikar di ruang tengah memandangi pemandangan itu dari jauh. Nak, kau yakin tidak apa-apa merawat hewan liar begitu? Tidak apa-apa, Bu. Dia tidak buas. Lihat, matanya lembut. Aku rasa dia cuma butuh istirahat. Ibu Sari menghela napas. Ya sudah, asal jangan sampai tetangga tahu. Mereka suka salah paham. Dibilangnya nanti kau pelihara makhluk gaib. Sari tertawa kecil, walau dalam hati ia tahu kata-kata ibunya ada benarnya. Di kampung kecil seperti itu, gosip bisa tumbuh lebih cepat dari rumput liar. Namun ia tidak peduli. Ada sesuatu dalam diri elang itu yang membuatnya yakin hewan ini bukan sembarang hewan. Hari-hari berikutnya, Sari merawat si langit dengan penuh perhatian. Ia membersihkan luka di sayapnya setiap pagi dan sore. Ia menyiapkan ikan kecil hasil pancingan di sungai, memotongnya kecil-kecil agar mudah dimakan. Kadang, ia berbicara dengan elang itu seolah sedang berbicara dengan manusia. Kau tahu, si langit? Aku sering ingin terbang seperti kau. Dari atas sana pasti dunia terlihat indah. Tak ada yang bisa menghina, tak ada yang merasa rendah. Elang itu menatapnya lama, lalu mengepakkan sayap pelan, seperti menjawab bahwa suatu hari Sari juga akan terbang dalam makna yang lain. Kadang, ketika malam tiba dan suara jangkrik mulai memenuhi udara, Sari duduk di depan rumah sambil menatap bintang. Si langit berdiri di dekatnya, diam, tapi matanya menatap langit seolah mengenang tempat asalnya. Sari sering menceritakan kesedihannya pada elang itu, tentang ayahnya yang meninggal, tentang ibunya yang sakit, tentang mimpinya ingin sekolah tapi tak punya biaya. Anehnya, setiap kali ia berbicara, angin selalu berhembus lembut, dan hati Sari terasa lebih ringan. Namun, keberadaan elang itu mulai menimbulkan tanya bagi tetangga. Suatu siang, ketika Sari sedang menjemur pakaian, datanglah Bu Mirah, tetangga yang terkenal suka bergosip. Sari, kemarin malam aku lihat cahaya aneh dari dapurmu. Kau nyimpan apa, Nak? Cahaya? Ah, mungkin lampu minyakku, Bu. Anginnya kencang, jadi nyalanya menari. Bu Mirah menyipitkan mata. Katanya ada suara hewan besar dari rumahmu. Jangan-jangan kau pelihara burung hantu atau hewan jadi-jadian? Sari tersenyum menahan kesal. Tidak, Bu. Kalaupun ada, cuma ayam tetangga yang suka masuk dapurku. Bu Mirah pergi sambil berdesis, tapi sejak saat itu beberapa warga mulai memperhatikan rumah Sari dengan tatapan curiga. Sari tahu ia harus hati-hati. Maka setiap kali si langit mengepakkan sayap, ia segera menutup jendela dan pintu agar suara tak terdengar keluar. Ia bahkan membuatkan sarang sederhana dari karung goni dan jerami di sudut dapur agar elang itu punya tempat beristirahat. Malam-malamnya menjadi lebih tenang. Kadang, elang itu tertidur dengan kepalanya menyandar di lutut Sari. Saat itu, ia merasa tidak sendirian lagi. Ada teman yang mendengarkan, meski tanpa kata. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik dan suara kodok menggema di sawah, Sari menatap ibunya yang tampak lemah. Nafas ibunya tersengal, kakinya kembali nyeri. Uang mereka hampir habis, dan Sari tidak tahu bagaimana cara membeli obat lagi. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang kurus itu sambil menangis pelan. Bu, aku ingin menolong, tapi aku tidak punya apa-apa lagi. Saat itu juga, dari arah dapur, terdengar suara kepakan lembut. Sari menoleh. Si langit berdiri di ambang pintu,
menatap mereka berdua dengan sorot mata yang tajam namun hangat. Lalu, tiba-tiba, burung itu mengepakkan sayap kuat-kuat. Udara di dalam rumah berubah. Lampu minyak bergoyang, dan terdengar suara seperti desiran angin bercampur gemerincing logam. Sari terkejut, menutup mata karena cahaya putih tiba-tiba menyilaukan pandangannya. Ketika ia membuka mata, semuanya kembali tenang. Elang itu kini diam, kembali menunduk di pojok dapur. Sari bingung. Ia menoleh ke lantai dekat tempat elang itu berdiri. Di sana, di antara tanah dan jerami, terpancar kilau kecil. Ia mendekat dan menemukan cincin emas tua, berukir halus dengan bentuk seperti sayap elang. "Apa ini?" gumamnya pelan. Ia memungut cincin itu dengan tangan gemetar, menatap si langit yang kini memejamkan mata seolah beristirahat. Kau yang menjatuhkannya?" Tak ada jawaban, hanya desiran angin lembut yang masuk dari celah dinding. Keesokan paginya, Sari memperlihatkan cincin itu kepada ibunya. "Bu, lihat, semalam cincin ini muncul begitu saja." Ibunya memandang dengan mata membulat. "Masya Allah, ini emas sungguhan, Nak. Tapi, dari mana datangnya?" "Aku tak tahu, Bu." Setelah si langit mengepakkan sayap, tiba-tiba cincin ini muncul. Ibu Sari terdiam lama, lalu berkata pelan, "Mungkin itu pertolongan Tuhan lewat makhluknya." Namun Sari ragu. Ia takut cincin itu membawa kutukan atau ujian. Maka ia menyimpannya di dalam kotak kayu peninggalan ayahnya, tak berani menjualnya. Tapi keajaiban belum berhenti di situ. Siang harinya, ibunya yang semalam nyaris tak bisa berjalan, mulai mampu menggerakkan kakinya sedikit. Malam berikutnya, ia bahkan mampu berdiri sebentar sambil bersandar di dinding. Sari menangis haru. Ia tahu, apapun yang terjadi, elang itu bukan makhluk biasa. Ia menatap si langit dengan rasa syukur yang sulit diungkapkan. "Kau datang seperti badai, tapi membawa terang," bisiknya. Elang itu membuka matanya perlahan, lalu menatap gadis itu lama. Dalam sorot mata yang tenang itu, Sari seperti melihat bayangan dirinya sendiri. Seseorang yang luka, tapi berusaha tetap kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Sari tidur dengan hati penuh harapan. Ia tidak tahu bahwa cincin itu hanyalah awal dari serangkaian keajaiban besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari pagi menembus celah-celah dinding bambu rumah Sari. Burung-burung kecil berkicau riang di pepohonan, seakan tidak tahu bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi di gubuk kecil di pinggir sawah itu. Sari terbangun dengan perasaan yang berbeda. Udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Ia menatap ibunya yang masih tertidur lelap, lalu pandangannya jatuh pada kotak kayu kecil di sudut kamar, tempat ia menyimpan cincin emas misterius yang ditemukan semalam. Sari duduk perlahan, membuka kotak itu, dan melihat kilau lembut dari cincin berukir sayap elang. Entah kenapa, setiap kali ia melihatnya, hatinya terasa tenang. Cincin itu tampak bersih dan berkilau, padahal semalam ia menemukannya di lantai tanah yang kotor. Ia menatap si langit yang masih beristirahat di pojok dapur. Luka di sayapnya tampak mulai mengering. Sari mendekat, duduk di sampingnya, lalu berbisik lembut. "Kau aneh, tapi indah. Dan cincin itu, entah apa maksudnya. Tapi aku berjanji tak akan serakah." Elang itu membuka mata, mengeluarkan suara rendah, seperti menjawab. Sorot matanya tajam tapi damai. Sari bisa merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada jalinan halus antara dirinya dan burung itu, sebuah ikatan yang tidak lahir dari kebetulan. Hari itu,
Sari memutuskan untuk pergi ke pasar menjual daun pisang dan sayuran kecil hasil kebun. Ia butuh membeli sedikit beras dan minyak goreng. Sebelum berangkat, ia menatap cincin itu sekali lagi. "Kalau kau benar hadiah dari langit," katanya pelan, "jagalah ibuku sementara aku pergi." Ia mengenakan cincin itu di jarinya, sekadar agar tidak hilang di rumah. Di pasar, suasana ramai seperti biasa. Pedagang memanggil pembeli dengan teriakan lantang, aroma sayur, ikan asin, dan keringat bercampur menjadi satu. Beberapa ibu menatap Sari sambil berbisik-bisik. "Itu anak si janda lumpuh, ya?" "Iya, tapi katanya sekarang rumahnya ada cahaya malam-malam. Jangan-jangan dia punya jimat." Sari menunduk, menahan perih di dada. Ia tahu, di kampung kecil, berita berkembang lebih cepat daripada angin. Namun kali ini ia tak peduli. Ia hanya ingin membeli bahan makanan untuk ibunya. Selesai berjualan, Sari mampir ke warung emas kecil di ujung pasar. Hatinya ragu-ragu. Ia ingin tahu apakah cincin itu benar-benar emas, tapi juga takut dianggap mencuri. Pemilik toko, seorang pria tua bernama Pak Wiryo, menyambutnya dengan ramah. "Ada perlu apa, Enduk?" "Saya cuma mau tanya, Pak. Cincin ini dari mana? Saya tidak tahu. Tapi saya ingin tahu, apakah ini emas sungguhan?" Pak Wiryo mengambil cincin itu, menatapnya di bawah cahaya matahari. Matanya langsung membulat. "Astagfirullah, dari mana kau dapat ini?" "Saya menemukannya di rumah, Pak. Semalam." "Ini emas murni, Enduk. Tapi ukirannya, ukiran kuno. Seperti perhiasan kerajaan Majapahit. Lihat, ini bukan buatan zaman sekarang." Sari tertegun. Ia menggigit bibirnya, bingung harus berkata apa. "Berarti, ini sangat berharga." "Sangat. Tapi, saya sarankan jangan dijual dulu. Barang begini bisa punya nilai sejarah. Kadang bukan cuma harta, tapi juga kisah di baliknya." Sari mengangguk pelan. Ia merasa lega karena kebenaran itu keluar, tapi hatinya makin penasaran, siapa yang menaruh cincin itu di rumahnya? Atau benarkah cincin itu muncul karena si langit? Sesampainya di rumah, Sari disambut oleh suara ibunya yang memanggil dari dalam. Suaranya terdengar kuat, berbeda dari biasanya. "Sari, cepat ke sini." Sari berlari masuk dan tertegun. Ibunya berdiri dengan kedua kaki, meski masih gemetar, sambil menahan dinding. Air mata menetes di pipinya. "Bu, ibu bisa berdiri." "Entah bagaimana, Nak. Tadi aku coba gerakan kaki, tiba-tiba kuat. Tidak sakit lagi. Seperti ada yang meniupkan tenaga ke dalam tubuhku." Sari memeluk ibunya erat-erat, menangis di bahunya. "Alhamdulillah, mungkin ini semua karena rahmat Tuhan, Bu. Tuhan mendengar doa kita." Namun di pojok dapur, si langit menatap mereka dengan mata berkilau lembut. Angin berhembus dari celah atap, meniup bulu-bulunya hingga bergetar halus. Dalam tatapan elang itu, seolah ada sesuatu yang berkata, "Bukan kebetulan, Sari. Kau menanam kebaikan, dan inilah buah pertamanya." Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Ibu Sari mulai bisa berjalan pelan, lalu duduk di depan rumah setiap pagi sambil menjemur padi. Wajahnya yang dulu pucat kini tampak segar. Tetangga-tetangga yang biasanya acuh mulai datang, berpura-pura ingin tahu kabar. "Sari, ibumu sekarang sehat ya? Cepat sekali sembuh." "Iya, Bu.
Mungkin karena sering dipijat dan makan lebih teratur. Wah, luar biasa. Tapi katanya rumahmu sering ada cahaya malam-malam, betul? Sari hanya tersenyum samar, menutupi rahasia kecilnya. Ia tahu tak semua orang akan mengerti jika ia bercerita tentang elang dan cincin ajaib. Di malam hari, setelah semua tidur, Sari duduk di depan tungku bersama si langit. Ia menceritakan semua yang terjadi hari itu, seperti sahabat lama yang tak perlu membalas kata. Ibu sudah bisa berjalan, si langit. Terima kasih, walaupun aku tak tahu bagaimana kau melakukannya. Elang itu menatapnya, lalu mengepakkan sayap perlahan. Dari kepakan itu, keluar butiran halus seperti debu cahaya yang melayang sejenak di udara sebelum menghilang. Sari tertegun. Kau benar-benar bukan burung biasa, ya? Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Sari sedang menimba air di sumur, ia melihat sesuatu jatuh dari langit, kilau biru seperti kilatan kecil. Ia berlari mendekat dan menemukan sebutir batu biru sebesar kelereng, bening dan dingin seperti es. Ia memungutnya dan menatap si langit yang terbang rendah di atas rumah. Kau lagi, katanya sambil tersenyum. Batu itu ia letakkan di meja, tapi setiap kali terkena cahaya bulan, batu itu memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Ibu Sari bahkan berkata tidurnya jadi lebih nyenyak sejak batu itu ada di rumah. Namun, kabar tentang keanehan rumah Sari mulai menyebar. Ada yang bilang ia mendapat rezeki dari jin, ada pula yang menganggap ia punya pusaka gaib. Tapi Sari tetap bersikap biasa, tetap menolong tetangga, tetap menanam sayur, tetap rendah hati. Sementara itu, si langit kini sudah bisa terbang kecil di sekitar halaman. Luka di sayapnya sembuh sepenuhnya. Tapi anehnya, elang itu tidak pergi. Ia tetap tinggal di sekitar rumah Sari, terbang pagi dan kembali sore. Seolah sudah menjadi penjaga rumah itu. Malam itu, angin bertiup pelan. Langit bersih bertabur bintang. Sari duduk di depan rumah bersama ibunya, menatap bulan purnama. Bu, aneh ya, sejak elang itu datang, hidup kita berubah. Iya, nak. Tapi ingat, jangan sombong. Mungkin ini ujian. Kadang Tuhan memberi rezeki bukan untuk dinikmati, tapi untuk dilihat siapa yang tetap rendah hati. Sari mengangguk, menatap si langit yang bertengger di dahan pohon jambu, bulunya berkilau keprakan di bawah sinar bulan. Ia merasa seperti sedang melihat cahaya malaikat dalam wujud burung. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, "Aku tidak akan mengejar harta dari keajaiban ini. Aku hanya ingin menjaga yang telah Tuhan percayakan padaku." Dari langit, angin berhembus lembut, membawa aroma bunga liar dari gunung. Elang putih itu menatap gadis muda itu lama, dan dalam diam, ia tahu gadis ini berbeda. Ia punya hati yang suci, dan karenanya, perjalanan ajaib mereka baru saja dimulai. Pagi itu, kabut masih bergelayut di atas sawah. Embun menempel di ujung daun padi, dan suara jangkrik berganti dengan kokok ayam yang bersahutan. Sari terbangun lebih awal seperti biasa. Tapi ada yang berbeda pagi itu. Udara terasa lebih hangat, lembut, dan harum seperti bunga melati. Ia menatap sekeliling, lalu terkejut. Elang putih itu, si langit, kini berdiri tegak di ambang pintu. Bulu-bulunya memantulkan cahaya keperakan yang berkilau meski matahari belum muncul sepenuhnya. Luka di sayapnya yang dulu parah kini hampir sembuh seluruhnya. Hanya ada bekas tipis seperti garis halus di antara bulu sayapnya. Sari berdecak kagum. Subhanallah, cepat sekali sembuhmu, langit. Elang itu menatapnya,
lalu mengepakkan sayapnya perlahan, menghasilkan hembusan angin lembut yang membuat daun-daun pisang di luar bergoyang. Sari mendekat, mengelus leher elang itu dengan hati-hati. Ia tak lagi merasa takut. Ada rasa damai setiap kali menatap hewan itu. Kau seperti cahaya, langit. Rumahku jadi tak terasa sepi lagi. Ibunya yang duduk di tikar bambu ikut tersenyum melihat pemandangan itu. Anakku, mungkin Tuhan memang mengirimkan burung itu untukmu, ucapnya pelan. Lihat, sejak dia datang, rumah kita tak lagi bocor, makanan kita cukup. Hujan pun berhenti setelah malam itu. Sari mengangguk. Ia juga merasakannya. 2 hari terakhir, hidup mereka berubah sedikit demi sedikit. Waktu ia ke pasar, tiba-tiba ada seorang pedagang sayur yang memberinya beras dan minyak tanpa diminta. Seekor ayam yang sudah lama tak bertelur tiba-tiba menghasilkan 3 butir besar pagi tadi. Dan yang paling mengejutkan, air sumur mereka yang biasanya keruh kini jernih seperti kaca. Namun Sari tidak mau sombong. Ia hanya berpikir bahwa semua itu hanyalah kebetulan, meski hatinya tahu, semua bermula sejak elang itu jatuh dari langit ke rumahnya. Menjelang siang, Sari mengajak si langit keluar ke halaman. Udara cerah, langit biru membentang tanpa awan. Sari memandangi elang itu, lalu berbisik pelan. Kau sudah bisa terbang, kan? Tapi kalau kau ingin pergi, aku tak akan menahan. Elang itu menatapnya dalam-dalam, lalu mengepakkan sayap. Bulu-bulunya memantulkan cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Ia terbang perlahan ke atas, melingkar di udara beberapa kali, kemudian turun lagi dengan anggun dan mendarat tepat di lengan Sari. Kau kembali. Elang itu menundukkan kepalanya, paruhnya menyentuh tangan Sari lembut, seperti tanda kasih sayang. Sari tersenyum bahagia. Baiklah, berarti kau memang ingin tinggal di sini. Namun kehadiran elang besar itu tidak luput dari perhatian warga kampung. Dari kejauhan, beberapa anak kecil berlari sambil berteriak. Hei, itu Sari punya burung besar. Itu elang putih. Lihat, bulunya berkilau. Tak lama, beberapa orang dewasa datang melihat, di antaranya Pak Binu, kepala dusun yang terkenal keras. Ia mendekat dengan mata menyipit curiga. Sari, dari mana kau dapat elang sebesar itu? Sari menunduk sopan. Dia jatuh waktu badai 2 malam lalu, Pak. Saya hanya menolongnya. Pak Binu menatap elang itu lama, lalu berkata dengan nada dingin. Elang seperti itu jarang sekali turun ke desa. Bisa jadi itu peliharaan orang kota atau tanda buruk dari gunung. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Benar, elang putih itu aneh. Matanya seperti manusia. Jangan-jangan pembawa sial. Sari merasa canggung. Tapi sebelum ia sempat menjawab, si langit mengepakkan sayap kuat-kuat. Angin berputar di sekeliling mereka. Debu dan dedaunan beterbangan. Dalam sekejap, bayangan dari sayapnya menutupi seluruh halaman. Dan saat cahaya matahari menembus bulunya, terpancar kilau cahaya putih seperti kristal. Semua orang yang melihatnya spontan menutup mata. Ketika angin berhenti, si langit menatap Pak Binu lurus-lurus. Tatapan itu begitu tajam, tapi bukan marah, lebih seperti memberi peringatan. Pak Binu mundur 1 langkah, wajahnya pucat. Aku rasa, lebih baik burung itu jangan diganggu, katanya terbata. Orang-orang langsung diam. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mengusik Sari atau mengejeknya seperti dulu. Sebaliknya, mereka mulai segan. Beberapa bahkan datang ke rumah Sari untuk melihat elang putih itu dari jauh,
dan sebagian mulai percaya bahwa gadis miskin itu mendapat berkah langit. Malam harinya, setelah semua tenang, Sari duduk di beranda rumah bersama ibunya. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, dan si langit berdiri di dekat tungku, matanya memantulkan cahaya bulan. Sari berkata pelan, "Bu, kalau elang ini memang membawa keberkahan, aku ingin membaginya untuk orang lain. Aku ingin bantu warga yang kesusahan." Ibunya menatap anaknya penuh kasih. "Kau selalu punya hati baik, Nak. Tapi ingat, keajaiban sering datang dengan ujian. Jangan sombong, jangan takut. Selalu berdoalah." Sari mengangguk. Ia menatap elang itu lagi. "Langit, aku janji, kalau kau memang utusan dari Tuhan, aku akan gunakan pertolonganmu untuk kebaikan." Elang itu menatapnya, lalu mengeluarkan suara lembut yang dalam, seperti nyanyian dari langit malam. Dari tubuhnya, memancar cahaya keperakan yang menyebar ke seluruh rumah. Seketika, retakan di dinding bambu menutup sendiri, atap rumbia yang bocor seolah menempel kembali. Ibu Sari tertegun, memegangi dadanya yang terasa hangat. "Sari, tubuh ibu terasa ringan. Kakiku seperti tak sakit lagi." Sari terkejut, memandang ibunya yang perlahan mencoba berdiri. Ibu bisa berdiri." Ibunya tersenyum, air mata menetes di pipi. "Sudah lama ibu tak bisa berdiri tanpa rasa nyeri. Sekarang, hilang, Nak." Sari berlari memeluk ibunya, menangis bahagia. Di belakang mereka, si langit mengepakkan sayapnya perlahan, menatap ke langit, seolah berdoa. Bulan purnama di atas mereka bersinar makin terang, menerangi desa yang tidur damai malam itu. Keesokan paginya, kabar tentang keajaiban di rumah Sari menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang berdatangan, ada yang ingin melihat elang putih, ada pula yang ingin minta kesembuhan. Tapi Sari tetap sederhana. Ia tidak mengizinkan siapapun menyentuh elang itu tanpa izin, dan setiap kali orang datang, ia hanya berkata, "Kalau kalian ingin sembuh, berdoalah. Jangan percaya pada elangnya, tapi pada Tuhan yang mengutusnya." Namun diam-diam, sejak malam itu, kehidupan Sari benar-benar berubah. Bukan hanya rumahnya yang membaik, tapi juga nasibnya. Orang-orang mulai menghormati dia, pedagang pasar memberi barang tanpa menawar, dan bahkan Pak Binu yang dulu sinis kini sering datang menawarkan bantuan. Tapi di balik semua itu, Sari tahu satu hal. Keajaiban selalu datang dengan rahasia besar. Dan ia belum tahu bahwa kedatangan si langit hanyalah awal dari takdir yang jauh lebih besar, takdir yang akan menguji keimanan, keberanian, dan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Sepekan berlalu sejak malam penuh cahaya itu. Kehidupan Sari berubah drastis. Bukan hanya rumahnya kini kokoh dan indah, tapi juga suasana hatinya yang penuh syukur. Ia tak lagi berjalan sendirian ke pasar dengan tatapan hina dari orang-orang. Kini setiap langkahnya disambut senyum, sapaan, bahkan permintaan doa. "Sari, anakku sakit. Bolehkah aku datang malam ini? Sari, bolehkah aku lihat elang putihmu sebentar? Sari, doakan sawahku agar tidak diserang tikus." Awalnya, Sari merasa terharu. Ia tidak pernah dibutuhkan oleh siapapun sebelumnya. Tapi semakin hari, semakin banyak orang datang, dari pagi sampai malam, dari kampung sebelah bahkan dari kota kecil di bawah bukit. Mereka membawa sesajen, uang, bunga, bahkan ayam hidup untuk menghaturkan persembahan pada elang putih yang mereka anggap sakral. Sari menolak dengan sopan. "Aku tidak menerima apapun. Aku hanya ingin kalian berdoa pada Tuhan, bukan pada burung ini."
Namun tak semua orang mengerti. Beberapa memaksa. Mereka menyebarkan cerita bahwa si langit adalah penjelmaan makhluk gaib atau penjaga harta karun dari gunung. Rumor itu menyebar seperti api di musim kemarau. Suatu sore, saat Sari sedang menjemur pakaian di halaman, si langit tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan mengepakkan sayapnya. Bulu-bulunya berdiri, matanya menatap tajam ke arah jalan kampung. Sari terkejut, mengikuti arah pandangan elang itu, terlihat dua orang laki-laki asing berjalan ke arah rumahnya. Mereka berpakaian rapi, membawa tas besar, dan berbicara dengan logat kota. "Selamat sore, Nona. Apakah benar ini rumah gadis bernama Sari yang punya elang putih?" Sari menunduk sopan. "Iya, saya Sari. Ada yang bisa saya bantu?" Salah satu dari mereka tersenyum dingin. "Kami dari Lembaga Konservasi Satwa. Kami dengar kau memelihara elang langka. Itu dilarang. Kami ingin memeriksa dan mungkin membawanya untuk perawatan." Sari menatap mereka waspada. Elang itu datang sendiri. Ia bukan peliharaan, tapi teman. Dia juga sembuh karena pertolongan saya. Laki-laki itu menatapnya lama. Matanya tidak seperti pemerhati hewan, melainkan seperti pedagang. "Burung seperti itu bisa sangat mahal, Nona. Ada kolektor yang berani bayar puluhan juta. Mungkin kau bisa pertimbangkan." Sari langsung menggeleng keras. "Tidak. Aku takkan menjualnya, sekalipun kalian menawarkan emas 1 rumah." Si langit tiba-tiba mengepak sayap kuat-kuat. Angin berputar mengangkat debu, membuat dua orang itu menutup muka. Salah satunya hampir terjatuh. Mereka mundur tergesa-gesa sambil menggerutu. Dasar anak kampung keras kepala. "Kita akan kembali, tunggu saja." Mereka pergi meninggalkan debu dan ancaman di udara. Sari menatap punggung mereka yang menjauh, perasaannya campur aduk antara marah dan takut. Ia menoleh ke arah si langit yang kini berdiri gagah, bulunya berkilau di bawah sinar sore. "Terima kasih, langit, kau tahu aku tak bisa kehilanganmu." Elang itu menatapnya lembut, lalu mengepakkan sayap pelan seolah berkata bahwa ia akan selalu melindunginya. Namun ancaman tak berhenti di situ. Malam itu, saat angin dingin berhembus dan suara jangkrik memenuhi udara, rumah Sari tiba-tiba dikepung suara langkah-langkah kaki. Dari jendela, terlihat 3 bayangan pria berkerudung hitam bersembunyi di balik pohon pisang. Sari memeluk ibunya erat, jantungnya berdetak cepat. "Bu, ada orang di luar." Ibunya menatap takut. "Kunci pintu, Nak. Jangan buka siapapun." Tapi sebelum sempat menutup semua pintu, si langit tiba-tiba berteriak nyaring, suara yang menggema ke seluruh kampung, seperti teriakan dari langit. Dari matanya memancar sinar putih, dan tubuhnya menyala bagaikan bara suci. Seketika, angin kencang berputar di sekitar rumah. Daun, debu, dan kerikil beterbangan. 3 orang di luar itu menjerit ketakutan, berlari tunggang langgang. Dalam cahaya bulan, mereka terlihat jatuh berguling di tanah, wajah mereka pucat dan penuh debu. Dari jauh terdengar mereka berteriak. Itu bukan burung biasa. Itu penjaga dari langit. Suara mereka menghilang di balik hutan. Sari terduduk di lantai, menggigil. Si langit kembali tenang, bulunya perlahan redup, lalu ia menunduk menatap Sari dengan tatapan lembut. "Langit, siapa kau sebenarnya?" bisik Sari lirih. "Mengapa kau datang padaku, bukan orang lain?" Elang itu tak menjawab, hanya menatap lama, lalu memalingkan pandangan ke arah langit. Di luar,
Awan tipis melintas menutupi bulan. Malam itu, Sari sadar bahwa keberkahan selalu membawa ujian. Dan kali ini, ujian itu bukan dari alam, tapi dari manusia yang silau oleh nafsu. Keesokan paginya, kabar tentang penyerangan gagal itu menyebar cepat. Orang-orang makin percaya bahwa si langit adalah makhluk ajaib yang bisa mengusir bahaya. Beberapa warga mulai menaruh bunga dan dupa di depan rumah Sari tanpa izin. Ada yang datang membawa air untuk diberkati, ada pula yang mencuri bulu dari elang itu diam-diam, berharap mendapat tuah. Sari mulai lelah. Ia berusaha menjelaskan bahwa semua itu salah, tapi semakin ia melarang, semakin banyak yang datang. Bahkan Pak Binu, kepala dusun, mulai berubah sikap. Sari, katanya suatu sore, burungmu itu membawa banyak orang ke desa kita. Pasar ramai, orang kota datang, uang berputar. Mungkin Tuhan memberkati kampung ini lewat burungmu. Tapi, kalau kau menolak membantu warga, mereka bisa marah. Sari menatapnya sedih. Aku tidak menolak, Pak. Aku hanya tidak ingin orang menyembah makhluk. Itu dosa. Pak Binu mendengus, kau masih muda, Sari. Kadang kita perlu kompromi dengan keadaan. Kalau bisa menghasilkan kebaikan, apa salahnya? Sari tak menjawab. Ia tahu kata-kata itu beracun, tapi ia juga tahu menentang kepala dusun bisa membawa masalah besar. Malam itu, ketika kampung tertidur, Sari duduk di depan rumah bersama si langit. Angin lembut berhembus dari utara, membawa aroma bunga kopi dari kebun jauh di sana. Sari menatap bintang, hatinya gelisah. Langit, apakah aku sedang diuji? Aku ingin melakukan yang benar, tapi dunia mulai berubah. Mereka menyembahmu, bukan Tuhan. Aku takut, langit. Elang itu bergerak pelan, mendekat padanya. Tiba-tiba dari matanya keluar setitik cahaya kecil, seperti bintang jatuh. Cahaya itu melayang ke dada Sari dan masuk perlahan. Seketika, hatinya terasa hangat, damai, dan tenang. Di kepalanya, ia mendengar suara lembut, bukan suara manusia, tapi gema yang dalam dan jernih. Jangan takut, Sari. Aku datang bukan untuk disembah. Aku datang untuk menguji hati manusia. Peganglah kebenaran, meski sendirian. Sari tertegun, air matanya menetes tanpa sadar. Ia menatap elang itu yang kini diam dalam keteduhan malam. Baik, langit, bisiknya lirih. Aku akan bertahan. Aku akan melindungi kebenaran, meski seluruh dunia menertawakan aku. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang redup, si langit mengepakkan sayap ke langit tinggi, menembus awan, meninggalkan jejak cahaya putih yang memancar jauh ke gunung di utara. Sari tahu, badai baru akan datang. Tapi ia juga tahu, hatinya kini sudah sekuat sayap elang itu. Pagi itu terasa aneh. Langit berwarna kelabu, angin dingin turun dari arah gunung, dan suara ayam jantan tidak seramai biasanya. Sari terbangun dengan dada berdebar, seperti ada yang hilang dari dalam rumahnya. Ia menoleh ke sudut dapur, tempat si langit biasa berdiri di dekat tungku, tapi kosong. Tak ada bulu putih, tak ada sayap berkilau, tak ada suara kepakan lembut. Langit, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menyelinap lewat celah dinding bambu. Sari keluar ke halaman. Embun menetes dari daun pisang, dan matahari baru menembus awan. Ia menatap ke langit luas, mencari siluet sayap putih di antara awan biru. Tapi kosong. Tak ada apapun. Ia memanggil lagi, kali ini lebih keras,
suaranya bergetar. "Langit, di mana kau?" Namun yang menjawab hanya gema suaranya sendiri. Hatinya mulai cemas. Ia berlari ke belakang rumah, ke arah pohon kelapa yang dulu jadi tempat pertama kali elang itu jatuh. Tak ada tanda-tanda. Hanya daun kelapa bergoyang ditiup angin. Air mata menetes di pipinya. Seolah dunia yang dulu penuh cahaya kini kembali gelap. "Apa aku salah, langit? Apa aku membuatmu marah?" Ia duduk di tanah, memeluk lututnya. Bayangan kehilangan menyelimuti hatinya. Semua terasa hampa. Si langit bukan sekadar burung, ia sudah seperti sahabat, pelindung, bahkan keajaiban yang memberi arti pada hidupnya. Hari berganti siang. Kabar tentang hilangnya elang putih itu cepat menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang datang ke rumah Sari dengan wajah cemas, tapi sebagian datang dengan bisik-bisik sinis. "Kau bilang elang itu suci, Sari. Mengapa ia pergi? Jangan-jangan dia sudah marah padamu. Atau mungkin kau menjualnya pada orang kota yang datang tempo hari?" Sari hanya bisa menunduk. "Aku tidak menjualnya. Aku bahkan tidak tahu kemana ia pergi. Mungkin Tuhan memanggilnya kembali." Tapi tak semua percaya. Orang-orang mulai berbisik bahwa keajaiban Sari sudah hilang. Ada yang berkata rumahnya akan kembali roboh, sawah-sawah akan gagal panen, dan hujan takkan turun lagi. Ketakutan mulai tumbuh di antara warga yang dulunya memujanya. Sore harinya, kepala dusun, Pak Binu, datang bersama beberapa lelaki desa. Ia berdiri di depan rumah Sari dengan nada tegas. "Sari, kami perlu bicara." Warga gelisah. Mereka bilang sejak burungmu hilang, air sungai mulai surut dan ladang menguning. Sari menatapnya, menahan air mata. "Pak, itu hanya kebetulan. Alam punya waktunya sendiri." Pak Binu menggeleng pelan, tapi nada suaranya mengandung kecurigaan. "Aku tahu kau gadis baik, tapi kau harus jujur. Ada yang bilang melihat dua pria asing datang malam sebelum elangmu pergi. Mereka percaya kau menjualnya." Sari tercekat. "Tidak, Pak. Aku tidak pernah." "Buktinya?" potong Pak Binu cepat. "Kalau benar kau tidak menjual, mana bukti kalau burung itu masih hidup?" Sari tak bisa menjawab. Matanya kosong. Bagaimana ia bisa membuktikan sesuatu yang tak dapat dijelaskan? Bagaimana ia menjelaskan bahwa si langit bukan burung biasa, bahwa ia pergi karena kehendak yang lebih tinggi? Warga mulai ramai di luar pagar bambu. Suara-suara terdengar. "Penipu. Dia mempermainkan kita semua. Burung itu pembawa kutuk, bukan berkah." Sari menggigit bibir, menahan tangis. Ibunya yang kini sudah bisa berjalan keluar memeluknya erat. "Sabar, Nak, biarkan mereka berkata apa saja. Tuhan tahu yang sebenarnya." Namun di balik pelukan ibunya, air mata Sari mengalir deras. Ia tak takut pada hinaan, tapi hatinya hancur karena kehilangan si langit. Burung itu bukan sekadar keajaiban, tapi bagian dari dirinya. Malam pun tiba. Desa menjadi sunyi, tapi hati Sari tak bisa tidur. Ia duduk di beranda, menatap langit yang muram tanpa bintang. Lampu minyak di sampingnya berkelip-kelip. Dalam kesunyian itu, ia berdoa. "Ya Allah, kalau memang dia utusan MU, tolong jaga dia. Jangan biarkan dia terluka. Dan kalau aku yang salah, ampuni aku." Tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah utara. Api lampu minyak bergoyang, hampir padam.
daun-daun pisang bergesekan menimbulkan suara mencekam. Lalu terdengar suara samar dari kejauhan, seperti teriakan elang, nyaring namun jauh, menggema dari arah gunung. Sari berdiri. Itu langit. Ia menatap ke arah suara itu, tapi hanya gelap dan kabut. Meski tak terlihat, hatinya yakin si langit masih hidup. Namun bersamaan dengan keyakinan itu, muncul perasaan lain, firasat buruk. Keesokan harinya, tragedi benar-benar terjadi. Seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan bekas cakar besar di punggungnya. Beberapa warga panik, lalu menuduh, itu pasti elang putih Sari. Dia kembali membawa kutukan. Desa gempar. Suara gosip menggema kemana-mana. Bahkan Pak Binu ikut menyalahkan Sari. Lihat akibatnya. Aku sudah bilang, burung itu bukan berkah tapi bencana. Rumah Sari dilempari batu oleh anak-anak kecil. Beberapa orang menutup telinga anak mereka bila Sari lewat. Dalam semalam, ia berubah dari gadis pembawa berkah menjadi gadis pembawa petaka. Namun Sari tetap diam. Ia tak membalas, tak melawan. Hanya berdoa setiap malam, menunggu keajaiban berikutnya. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar gunung di kejauhan, Sari bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tepi tebing, dan di atas langit yang gelap, si langit terbang melingkar, sayapnya terbakar cahaya. Dari paruhnya keluar suara dalam yang lembut namun tegas. Sari, jangan takut. Waktu untuk ujianmu belum selesai. Aku tak pergi. Aku hanya dipanggil untuk tugas yang lebih tinggi. Percayalah, kebenaran akan kembali bersinar. Sari terbangun dengan napas tersengal, air matanya menetes tanpa sadar. Ia berlari ke jendela, dan di sana, di tengah hujan lebat, tampak jejak bercahaya di langit. Hanya sebentar, tapi cukup membuat hatinya yakin, si langit masih mengawasinya. Terima kasih, langit, bisiknya lirih. Aku akan bertahan. Namun ujian belum berakhir. Pagi berikutnya, datang seorang lelaki berpakaian seragam dari kota, mengaku dari dinas kehutanan. Ia membawa surat perintah dan berkata, "Kami mendapat laporan bahwa kau menyembunyikan satwa dilindungi. Kami akan menyelidiki rumahmu." Sari tak bisa menolak. Rumah kecilnya digeledah, setiap sudut diperiksa. Tak ada yang ditemukan, tapi wajah lelaki itu penuh curiga. Kalau memang elang itu sudah pergi, katanya dingin, pastikan tidak ada jejaknya. Kalau tidak, kau bisa ditangkap. Sari hanya mengangguk lemah. Setelah mereka pergi, ia duduk di tanah, memegang sehelai bulu putih yang ia temukan di bawah tungku, satu-satunya peninggalan si langit. Bulu itu masih memantulkan cahaya samar, hangat di genggaman tangannya. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Kalau ini ujian, aku akan melewatinya. Karena aku tahu, keajaiban tak pernah benar-benar pergi, hanya bersembunyi menunggu waktu." Dan di luar sana, di puncak gunung yang diselimuti kabut, si langit terbang di antara awan, menatap ke arah desa kecil di bawah. Sayapnya berkilau, membawa sinar putih yang memancar ke bumi, tanda bahwa kisah Sari belum selesai. Sejak pagi, udara desa terasa berat. Awan hitam menggantung di atas perbukitan, burung-burung enggan keluar dari sarang, dan angin membawa aroma tanah yang lembab. Di tengah suasana muram itu, Sari duduk di beranda rumahnya dengan pandangan kosong. Ia menggenggam bulu putih peninggalan si langit, benda terakhir yang membuatnya kuat. Setiap kali menatap bulu itu, hatinya seperti masih mendengar suara lembut elang itu, menenangkan jiwa yang hampir retak.
Namun hari ini, suara lembut itu seolah hilang digantikan gemuruh langkah kaki manusia. Suara ramai terdengar dari arah balai desa. Orang-orang berkerumun, berbicara dengan nada tinggi. Tak lama kemudian, seorang anak kecil datang berlari ke rumah Sari. "Kak Sari! Kak Sari!" Orang-orang di balai desa bilang kakak dukun. Sari terperanjat. "Apa?" Anak itu mengangguk cepat, napasnya tersengal. Mereka bilang kakak pelihara makhluk halus yang nyamar jadi elang putih. Katanya kakak yang bikin sawah kering biar orang-orang datang minta tolong. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari sembilu. Sari terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, fitnah adalah racun paling berbahaya, bisa membunuh kepercayaan dalam sekejap. Ia berdiri, menatap ibunya yang duduk di dalam rumah. "Bu," mereka menuduh Sari dukun. Ibunya menarik napas berat, wajahnya pucat. "Nak, biarkan saja orang bicara. Orang yang tak tahu kebenaran akan mudah menuduh." Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Sekelompok warga, dipimpin oleh Pak Binu, datang membawa obor. Wajah mereka tegang, sebagian menyimpan amarah. "Sari! Keluar!" teriak salah satu lelaki berikat kepala merah. "Kami mau jawaban sekarang juga." Sari melangkah ke depan rumah dengan hati berdebar. Api obor memantul di wajahnya yang pucat. "Ada apa, Pak?" Suaranya bergetar, tapi matanya tetap berani menatap. Pak Binu maju selangkah. "Kami sudah dengar semuanya. Semalam ada warga melihat cahaya putih melayang di atas rumahmu. Lalu keesokan paginya sawah di selatan desa terbakar sendiri. Apa kau bisa jelaskan itu?" "Aku tidak tahu apa-apa, Pak. Aku hanya berdoa setiap malam agar Tuhan menolong kita semua." "Jangan bohong," sahut seorang perempuan dari belakang. "Kau pasti punya ilmu. Elang itu bukan makhluk biasa, kan? Kau pasti memeliharanya untuk mendapatkan kekayaan." Sari menggeleng, air mata mulai mengalir. "Tidak, aku tak punya apa-apa selain doa dan keyakinan." Namun kata-katanya tenggelam di tengah teriakan warga yang makin panas. "Tangkap saja. Bawa ke sungai, biar air yang menguji kebenarannya. Kalau dia benar suci, dia takkan tenggelam." Fitnah telah menjelma menjadi amarah buta. Sari dipaksa berjalan menuju sungai di bawah tebing. Langit mendung semakin pekat, angin membawa daun-daun beterbangan. Ibunya berlari-lari kecil di belakang, menangis sambil memohon. "Tolong, jangan sakiti anakku. Dia tidak bersalah." Tapi siapa yang mau mendengar suara seorang ibu miskin di tengah teriakan massa? Pak Binu tetap berjalan di depan, wajahnya tegang tapi matanya menyiratkan kegelisahan. Barangkali di hatinya masih ada keraguan, tapi tekanan warga terlalu kuat. Sampai di tepi sungai, Sari berdiri di hadapan arus air yang bergolak. Seorang lelaki tua membawa seutas tali. Kita ikat tubuhnya dan lempar ke sungai. Kalau dia tenggelam, berarti manusia biasa. Tapi kalau mengambang, berarti dia memang punya ilmu. Sari memejamkan mata. Ia bisa saja lari, tapi kemana? Ia tidak ingin dianggap bersalah dengan melarikan diri. Ia memilih diam, berserah pada Tuhan. "Jika ini ujian MU, ya Allah," bisiknya lirih, "aku siap." Tanpa banyak bicara, dua orang menarik tangannya, mengikat pinggangnya dengan tali, dan menyeretnya ke tepi batu besar. Ibunya menjerit histeris. "Sari, jangan!"
Tapi dalam hitungan detik, tubuh gadis itu dilempar ke sungai. Suara cipratan air memecah keheningan. Arus deras menelan tubuhnya. Orang-orang bersorak campur takut, menunggu apakah ia akan tenggelam atau mengambang. Beberapa detik terasa seperti seabad. Namun tiba-tiba, air di sekitar tempat Sari jatuh mulai berputar. Pusaran besar terbentuk, memantulkan cahaya putih dari dasar sungai. Warga terpaku. Dari pusaran itu, muncul seekor elang putih raksasa, sayapnya menyala seperti cahaya bulan. Ia mengepak kuat, menciptakan hembusan angin yang mengguncang pepohonan. Di punggung elang itu, tubuh Sari terbaring lemah tapi masih hidup. Air mengalir turun dari rambutnya, namun wajahnya bersinar lembut, tenang seperti orang tidur. Si langit menatap masa manusia di tepi sungai dengan mata tajam yang berkilau bagaikan bara. Semua orang terdiam. Api obor padam tertiup angin. Tak ada yang berani bicara. Pak Binu gemetar, lututnya lemas. Aku tidak bermaksud. Elang itu mengepakkan sayap, mengeluarkan suara panjang yang bergema ke seluruh lembah, suara yang seperti peringatan dari langit. Lalu, dengan lembut, ia menurunkan Sari ke tepi sungai, meletakkannya di atas batu besar. Begitu tubuh Sari menyentuh tanah, pusaran air menghilang. Langit yang kelabu berubah terang. Awan pecah, dan matahari menembus di antara celah gunung. Semua orang berlutut tanpa sadar. Mereka tahu, yang mereka sakiti bukan gadis biasa. Sari perlahan membuka mata. Nafasnya terengah, tapi wajahnya lembut. Ia melihat ke arah si langit yang kini berdiri di atas batu, sayapnya masih berkilau. Langit, bisiknya. Elang itu menundukkan kepala, seolah membalas salam. Dari paruhnya keluar cahaya kecil yang jatuh ke tangan Sari, membentuk simbol cahaya seperti tetesan air yang bening. Suara lembut bergema di udara, terdengar hanya oleh hati yang bersih. Air adalah saksi kebenaranmu. Manusia boleh menuduh, tapi alam tahu siapa yang tulus. Setelah itu, si langit mengepas sayap dan terbang tinggi menembus awan, meninggalkan jejak cahaya keemasan di langit sore. Orang-orang menunduk, malu. Pak Binu berlutut di hadapan Sari, suaranya bergetar. Ampuni kami, Sari, kami buta karena ketakutan. Sari memandang mereka, tidak dengan amarah, tapi dengan kelembutan. Aku tidak menyimpan dendam. Yang penting, kalian tahu kebenaran. Ia menatap ke langit, tempat si langit menghilang. Keajaiban bukan untuk disembah, tapi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan di saat kita ditinggalkan manusia. Air mata mengalir di pipi banyak orang. Beberapa warga mendekati Sari, memeluk ibunya, dan berjanji akan menebus kesalahan. Hari itu, di tepi sungai, desa kecil itu belajar makna sejati dari fitnah dan pengampunan. Namun di balik ketenangan itu, Sari tahu ini belum akhir. Dalam bisikan angin sore, ia mendengar suara lembut si langit. Ujianmu belum selesai, Sari. Akan datang manusia lain yang ingin mengambil cahaya itu. Bersiaplah. Sari menatap langit senja yang berwarna merah keemasan. Aku tidak takut, langit. Selama Tuhan bersamaku, aku akan melangkah. Dan di kejauhan, seekor elang putih melayang di antara awan, seperti bayangan cahaya yang menjaga dari langit. Sudah 2 minggu berlalu sejak peristiwa di sungai. Kehidupan di desa mulai tenang. Orang-orang yang dulu memfitnah Sari kini berubah menjadi pelindungnya. Mereka menanam padi bersama, membantunya memperbaiki rumah, dan selalu datang membawa hasil panen sebagai tanda penyesalan.
Namun Sari tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Ia tetap sederhana, menjemur padi, menimba air, dan membantu anak-anak belajar mengaji setiap sore. Meski si langit sudah tak menampakkan diri lagi, Sari tahu elang putih itu masih mengawasinya dari langit. Setiap kali angin berhembus membawa bulir padi menari, Sari selalu merasa seperti ada sayap besar yang membentang di atasnya. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, jalan tanah di pinggir desa ramai oleh suara kendaraan asing. 2 mobil hitam besar melintasi jalan berdebu, mengejutkan warga yang sedang bekerja di sawah. Orang-orang berhenti, menatap dengan heran. Mobil di desa terpencil itu seperti pemandangan aneh, seolah datang dari dunia lain. Dari mobil pertama turun seorang lelaki berjas abu-abu, berkacamata hitam, rambutnya tersisir rapi. Ia tersenyum, tapi senyumannya terasa dingin. Di belakangnya muncul 2 orang lagi, satu membawa kamera besar, satunya lagi mengenakan baju safari dan topi lapangan. Di pintu mobil tertulis logo, Lembaga Penelitian Satwa Nasional. Lelaki berjas itu menyalami Pak Binu yang datang tergesa dari arah sawah. "Selamat pagi, Pak. Kami dari kota, ingin melakukan penelitian kecil. Kami dengar di desa ini ada seekor burung elang putih langka yang pernah muncul." Pak Binu gugup, tapi tetap sopan. "Benar, Pak. Tapi elang itu sudah lama pergi. Tidak ada lagi di sini." Lelaki itu tersenyum tipis. "Oh, tentu. Tapi kami hanya ingin memastikan. Burung langka seperti itu sangat berharga bagi ilmu pengetahuan. Mungkin juga bisa jadi aset wisata desa, bukan?" Pak Binu menelan ludah. Kata aset wisata langsung memantul di kepalanya. Selama ini desa mereka miskin, jalan rusak, hasil panen sering gagal. Ia berpikir, kalau orang kota ini bisa membantu membangun desa, mungkin tak ada salahnya. Namun sebelum ia menjawab, Sari muncul dari balik jalan kecil membawa bakul berisi sayur. Wajahnya tenang, matanya menatap para pendatang itu dengan sopan tapi penuh kewaspadaan. Lelaki berjas langsung menatapnya. "Oh, ini pasti gadis yang disebut warga. Apa namamu?" "Saya Sari, Pak," jawabnya pelan. "Cantik dan sopan," katanya sambil tersenyum dingin. "Kau yang dulu merawat elang putih itu, ya?" Sari mengangguk. "Benar. Tapi elang itu bukan milikku. Ia datang sendiri, lalu pergi sendiri." Lelaki itu tertawa kecil. "Ah, menarik sekali. Begini, Sari. Kami dari Lembaga Penelitian Satwa. Kami ingin meneliti lebih jauh tentang elang itu. Kalau kau bisa bantu kami menemukan jejaknya, kami akan beri imbalan besar. Uang, rumah baru, mungkin juga beasiswa ke kota." Sari menatapnya, hatinya berdebar. "Maaf, Pak. Saya tak bisa menjual apa yang bukan milik saya. Elang itu bukan hewan untuk dipamerkan. Ia makhluk bebas." Wajah lelaki itu berubah datar. "Sari, kami ini ilmuwan, bukan pedagang. Kami hanya ingin meneliti. Tapi kalau kau menolak, jangan salahkan kami kalau kami mencari dengan cara kami sendiri." Nada suaranya berubah tajam. Pak Binu yang berdiri di sebelahnya menelan ludah, bingung harus berpihak ke siapa. Beberapa hari kemudian, suasana desa berubah tegang. Tim dari kota itu mulai mendirikan tenda di tepi hutan. Mereka memasang kamera, drone, dan alat pemantau. Setiap hari, mereka menanyai warga satu persatu. "Di mana Sari sering ke sawah?
Apakah kalian pernah melihat cahaya di malam hari? Adakah bulu putih seperti ini kalian temukan? Mereka bahkan masuk ke halaman rumah Sari tanpa izin, mengambil tanah dan daun-daunan untuk sampel penelitian. Sari mencoba bersabar, tapi hatinya gelisah. Ia tahu ada yang aneh dengan niat mereka. Suatu malam, ia mendengar percakapan mencurigakan di dekat sumur. Suara lelaki berjas itu terdengar jelas di antara bunyi jangkrik. Kalau benar burung itu masih hidup, kita tangkap malam ini juga. Sayapnya mengandung pigmen langka. Bisa dijual ke luar negeri dengan harga miliaran. Tapi, Pak, kalau warga tahu, tenang saja. Kita bilang saja burungnya liar dan berbahaya. Gadis itu bisa disalahkan lagi, orang desa mudah percaya hal-hal mistik. Sari tertegun di balik pohon bambu. Napasnya tercekat. Jadi benar, mereka bukan ilmuwan, tapi pemburu. Pemburu yang menyamar dengan jas dan senyum palsu. Ia berlari ke dalam rumah, membangunkan ibunya. Bu, orang kota itu mau menangkap langit. Mereka mau menjualnya. Ibunya terkejut. Astagfirullah, lalu apa yang akan kau lakukan, Nak? Sari menggenggam bulu putih di tangannya. Aku harus ke hutan malam ini juga. Aku harus memperingatkan langit. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Bulan tertutup awan tebal. Sari mengenakan kain tebal dan berjalan sendirian menuju hutan. Di kejauhan, ia melihat cahaya lampu senter para pemburu bergerak seperti bintang jatuh. Ia mempercepat langkahnya. Di dalam hutan, udara dingin menggigit. Suara serangga terdengar lirih, dan bau tanah basah menyelimuti udara. Langit, bisiknya, di mana kau? Aku datang untuk memperingatkanmu. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar desir angin besar. Ranting-ranting bergetar, daun kering beterbangan. Seekor elang putih raksasa muncul dari balik pepohonan, sayapnya terbuka lebar, matanya berkilau biru di bawah cahaya kilat. Sari berlari mendekat dengan air mata menetes. Langit, mereka datang lagi. Mereka ingin menangkapmu. Elang itu mengepakkan sayap pelan, mengeluarkan suara panjang penuh wibawa. Di udara, bulu-bulunya memancarkan cahaya lembut seperti bintang. Dari sinar itu, Sari mendengar suara lembut, bukan dari mulut, tapi langsung dari hatinya. Jangan takut, Sari. Mereka hanya tahu dunia yang bisa dihitung dengan uang, bukan yang diukur dengan keikhlasan. Tapi mereka punya senjata, langit. Mereka jahat. Kegelapan tidak bisa memadamkan cahaya, selama kau tetap percaya. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat. Lampu senter menyorot ke arah mereka. Lelaki berjas itu muncul bersama dua anak buahnya, membawa jaring logam dan tongkat setrum. Akhirnya, ditemukan juga makhluk ajaib itu. Sari berdiri di depan elang, membuka tangan lebar-lebar. Jangan. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Ia bukan hewan, ia anugerah. Lelaki itu menepisnya kasar. Minggir, gadis kampung. Kami tidak mau terluka karena kebodohanmu. Saat mereka melemparkan jaring, si langit mengepakkan sayapnya sekali. Angin besar menyapu seluruh hutan, membuat pohon-pohon bergetar. Cahaya putih menyilaukan memenuhi udara. Teriakan terdengar. Para pemburu terhempas ke tanah, pingsan. Senjata mereka hancur, kamera mereka meleleh seperti terbakar cahaya. Sari tertegun. Angin berhenti. Hujan pun reda. Si langit menatapnya lembut. Kau sudah menempuh langkah besar,
Sari. Tapi ujian ini belum berakhir. Dunia manusia akan terus datang padamu, membawa wajah yang berbeda-beda. Sari menunduk. Aku tidak takut, langit. Aku hanya ingin menjaga yang benar. Dan itu sudah cukup, jawab suara itu lagi, lembut dan dalam. Lalu elang itu mengepakkan sayap terakhir kalinya malam itu. Dari tubuhnya keluar cahaya putih yang membungkus seluruh hutan, membuat pepohonan berkilau seperti kristal. Saat cahaya itu meredup, si langit menghilang, lenyap tanpa jejak, meninggalkan hanya bulu putih di tangan Sari yang berpendar lembut. Keesokan paginya, warga menemukan para pemburu tergeletak di tepi hutan dalam keadaan selamat tapi ketakutan. Mereka tidak berani berkata apapun selain satu kalimat yang terus mereka ulang-ulang. Kami melihat cahaya dari langit. Sementara itu, Sari berjalan pulang ke rumahnya yang sederhana, membawa bulu putih di dadanya. Ia tahu, si langit kini telah kembali ke tempat asalnya, tapi cahaya dan kekuatannya akan tetap tinggal di dalam hatinya. Namun di kejauhan, di balik gunung, ada sosok lain yang memperhatikan dari balik teropong, seseorang dari kota yang lebih berkuasa, yang baru mendengar kabar tentang elang putih yang bisa memancarkan cahaya. Dan ia berbisik dengan senyum licik. Kalau benar makhluk itu nyata, aku yang akan menangkapnya. Langit yang tenang kembali menyimpan badai baru. Angin musim kemarau berhembus dari utara, membawa debu dan panas yang menggigit. Desa tempat Sari tinggal kembali sepi setelah peristiwa di hutan. Namun di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang tak terlihat, seperti bara di bawah abu. Sari berusaha hidup seperti biasa. Ia membantu ibunya menjemur padi, mengajar anak-anak mengaji di langgar kecil, dan sesekali menatap langit dengan tatapan rindu. Ia tahu si langit masih mengawasinya dari kejauhan, meski tak lagi menampakkan diri. Tapi setiap kali angin berhembus lembut, daun-daun pisang bergoyang dengan ritme yang ia kenali, ritme sayap elang itu. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Seekor burung kecil yang biasanya hinggap di pohon jambu depan rumah tiba-tiba berterbangan panik. Anjing-anjing menyala ke arah jalan raya, dan suara asing kembali terdengar, deru mesin besar dan bunyi rantai besi. Dari arah utara, konvoi 3 truk hitam memasuki desa. Di sisi truk tertulis, Unit Penelitian dan Pengamanan Lingkungan, Kota Raya. Tapi di balik logo resmi itu, semua orang bisa melihat wajah-wajah keras di balik kacamata hitam dan seragam tak bersimbol. Di belakang truk, tampak alat berat, jaring besar, dan sesuatu yang menyerupai drone bersayap logam. Warga desa berlarian ke pinggir jalan. Pak Binu menghampiri dengan wajah tegang. Apalagi ini? Kenapa mereka datang lagi? Seorang pria tinggi berkumis rapi turun dari truk utama. Ia mengenakan pakaian safari abu-abu dengan lambang burung di lengan kanan. Wajahnya berwibawa tapi matanya tajam seperti pisau. Nama saya Dr. Wiratama, Kepala Proyek Konservasi Satwa Langka. Kami mendapat laporan bahwa desa ini menyembunyikan spesies elang putih yang sangat langka. Kami datang dengan izin pemerintah. Sari melangkah ke depan, suaranya tenang tapi tegas. Elang itu tidak disembunyikan siapapun, Pak. Ia sudah pergi. Kami tidak tahu di mana dia. Dr. Wiratama tersenyum kecil. Ah, tentu saja. Tapi, aneh, bukan? Banyak orang kota yang bilang mereka masih melihat cahaya dari arah hutan setiap malam. Mungkin kau bisa jelaskan itu, Sari? Sari terdiam. Ia tahu benar, cahaya itu memang muncul, bukan dari dirinya, tapi dari sisa kehadiran si langit yang sesekali memantulkan cahayanya di langit malam.
Namun bagaimana menjelaskannya kepada orang yang hanya percaya pada logika dan kekuasaan? Itu hanya pantulan sinar bulan di embun sawah, Pak, jawabnya singkat. Dokter Wiratama tertawa kecil, dingin. Kau pintar, gadis kecil. Tapi kami lebih pintar. Sejak hari itu, kehidupan desa berubah. Tim dari kota mendirikan pos di tepi sawah, lengkap dengan tenda logam, komputer, dan antena tinggi. Mereka menerbangkan drone setiap malam, menyorot hutan dengan sinar inframerah. Warga mulai resah. Anak-anak takut keluar rumah. Suara mesin dan sirine terdengar tiap malam, mengusik ketenangan. Suatu sore, Sari melihat sekelompok orang berpakaian seragam hitam berjalan ke arah rumahnya. Mereka membawa alat pemindai dan kamera termal. Kami hanya ingin memastikan tidak ada tanda panas aneh di sekitar rumah ini, kata salah satunya dengan sopan palsu. Sari menatap mereka tanpa bicara. Ia tahu percuma melawan. Mereka akan tetap mencari. Malam harinya, Sari duduk di depan tungku, menatap api kecil yang menari. Ibunya menatapnya cemas. Nak, kenapa mereka begitu ingin menemukan elang itu? Bukankah dia cuma burung? Sari menggeleng pelan. Bukan cuma burung, Bu. Mereka ingin mengambil cahaya yang bukan milik manusia. Ibunya menarik napas panjang. Kalau begitu, kita harus lari dari sini. Sari memandang ibunya dengan mata lembut tapi tegas. Tidak, Bu. Lari bukan jalan keluar. Kalau kita lari, mereka akan mengira kita bersalah. Aku akan hadapi mereka. Tapi aku tidak sendirian. Saat ia mengucapkan kalimat terakhir, dari luar rumah terdengar suara lirih, seperti desir sayap menembus udara malam. Lampu minyak di dalam rumah bergetar, nyala apinya menari ke arah jendela. Sari tahu, si langit mendengarnya. Tengah malam, tim dokter Wiratama kembali beraksi. Mereka menembakkan drone raksasa ke udara, menyorot lembah dan hutan. Dari layar monitor besar di tenda komando, muncul titik cahaya putih yang bergerak cepat. Target terdeteksi. Di atas lembah timur. Dokter Wiratama berdiri, matanya bersinar penuh nafsu kemenangan. Tangkap. Jangan biarkan lepas lagi. Puluhan kendaraan bergerak. Mesin menyala. Lampu sorot menembus malam. Warga yang terbangun hanya bisa bersembunyi di rumah, menatap kilatan cahaya di langit. Sari yang sedang berdoa di tepi sumur menatap ke arah yang sama. Di kejauhan, ia melihat sinar putih melayang di antara awan. Si langit sedang terbang, mencoba menghindari jaring elektronik yang ditembakkan dari drone. Tidak. Mereka akan melukaimu, seru Sari. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju hutan, menembus dingin dan lumpur. Dari kejauhan, terdengar suara ledakan kecil, tanda perang antara langit dan manusia telah dimulai. Di langit, si langit terbang cepat menghindari tembakan laser pelacak. Sayapnya memancarkan cahaya putih yang menembus kabut. Setiap kali cahaya itu menyentuh pepohonan, daun-daun bergetar dan mengeluarkan kilau keperakan. Namun teknologi manusia tak bisa diremehkan. Drone-drone itu mengejar tanpa lelah, mengunci posisi elang dengan radar. Dokter Wiratama melihat semua dari layar kontrol dan tersenyum puas. Kau bisa terbang, makhluk langit. Tapi tak ada tempat yang bisa kau sembunyikan dari mesin manusia. Namun tiba-tiba, layar bergetar. Suara operator panik. Sinyal terganggu, Pak. Ada gangguan elektromagnetik. Dan dalam hitungan detik, semua layar menjadi putih. Drone mereka jatuh satu persatu ke tanah,
terbakar oleh cahaya misterius. Di tengah kekacauan itu, Sari muncul di tepi tebing, berlari menembus hujan abu dari mesin yang meledak. Ia menatap ke atas, menjerit sekuat tenaga. "Langit, pergilah. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Aku akan bertahan di sini." Si langit menoleh ke bawah. Dari matanya, terpancar sinar biru yang lembut, menyentuh dada Sari seperti pelukan. "Kau adalah cahaya itu, Sari. Jika aku pergi, cahaya itu akan tetap hidup di dalammu." Lalu, dengan satu kepakan sayap terakhir, elang itu terbang menembus awan, meninggalkan jejak cahaya panjang di langit malam. Semua lampu kendaraan padam seketika. Hening. Hanya angin yang berdesir pelan, seperti doa. Keesokan paginya, langit cerah. Desa kembali sunyi. Tak ada lagi kendaraan, tak ada lagi tenda. Dokter Wiratama dan timnya pergi diam-diam malam itu, setelah alat mereka gagal total dan sinyal komunikasi terputus. Mereka mengira hutan itu terkutuk. Tapi warga tahu, itu bukan kutukan. Itu perlindungan. Sari duduk di tepi sawah, menatap langit yang biru sempurna. Ia memegang bulu putih di tangannya, bulu yang kini bercahaya samar, hangat seperti denyut jantung. "Langit, kau bebas sekarang. Tapi cahaya dan pesanmu akan kujaga sampai akhir." Angin berhembus lembut, membuat rambutnya berayun. Dari balik awan, terdengar suara samar seperti nyanyian, suara si langit yang tak lagi terlihat, tapi hidup di udara yang berhembus di setiap napas. Namun jauh di kota, di sebuah gedung tinggi bercermin kaca, seorang pejabat bersetelan rapi menatap laporan dari Dokter Wiratama. Ia mengetuk mejanya perlahan, lalu berkata dengan nada dingin, "Burung itu gagal ditangkap. Tapi kalau benar gadis itu memiliki hubungan dengan cahaya itu, kita akan cari dia." Mata lelaki itu menyipit, memancarkan ambisi yang sama berbahayanya dengan senjata apapun. Langit mungkin telah tenang, tapi badai baru sedang disiapkan oleh tangan manusia. Hari-hari berlalu setelah peristiwa malam itu, namun bayangan cahaya di langit masih menjadi perbincangan warga desa. Sebagian menganggap itu pertanda ilahi, sebagian lain takut bahwa bencana besar akan datang. Tapi bagi Sari, itu bukan pertanda apapun, melainkan janji. Janji seekor elang yang pernah berkata, "Selama kau menjaga kebaikan, aku takkan jauh darimu." Sejak pagi, Sari duduk di tepi sawah, menatap kabut tipis yang bergelayut di atas padi. Di tangannya tergenggam bulu putih yang sudah mulai pudar cahayanya. Bulu itu kini seperti serpihan kenangan, lembut tapi menyimpan kekuatan besar. Setiap kali ia menatapnya lama, Sari bisa mendengar gema suara si langit di hatinya. "Jangan takut. Mereka mungkin mencari cahaya, tapi cahaya sejati bukan di langit, melainkan di dalam hati manusia." Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu sore, dari kejauhan, mobil hitam kembali muncul di jalan tanah desa. Kali ini hanya satu, tapi jauh lebih mencolok. Dari dalamnya turun seorang pria paruh baya dengan jas hitam dan sepatu mengkilap. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menusuk seperti jarum. "Namaku Arman Santosa, perwakilan dari lembaga pusat. Aku ingin bertemu Sari, gadis yang disebut-sebut punya hubungan dengan elang putih itu," katanya pada kepala desa. Sari yang kebetulan sedang di dekat langgar, segera datang. Ia berdiri di depan pria itu, dengan tatapan lurus dan hati yang berdebar. "Saya Sari, Pak. Apa yang Bapak ingin bicarakan?" Arman menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku kagum.
Gadis sepertimu bisa membuat satu proyek nasional gagal total. Tapi aku tak datang untuk marah. Aku datang menawarkan kesempatan. Sari mengernyit. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menjadi bagian dari kami. Kami ingin meneliti elang itu, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mempelajari energinya. Kami percaya elang itu bukan sekadar hewan, melainkan kunci menuju sumber daya baru bagi umat manusia. Kalau kau mau membantu kami, kau dan ibumu akan mendapat rumah baru, beasiswa, kehidupan yang tak perlu kau perjuangkan lagi. Suara Arman lembut, meyakinkan, seperti godaan halus yang dibungkus niat baik. Namun Sari hanya diam. Di dalam hatinya, ia mendengar gema samar dari si langit. Cahaya tidak untuk diperjualbelikan, Sari. Ia hanya tumbuh di tangan yang ikhlas. Sari menatap mata Arman dan berkata pelan tapi pasti, "Maaf, Pak. Elang itu bukan milik siapapun. Ia bukan bahan penelitian. Ia bukan sumber kekuasaan. Ia sahabatku. Dan sahabat tidak boleh dijadikan alat." Arman tersenyum dingin. "Kau terlalu polos, Nak. Dunia ini tidak berjalan dengan kata hati. Dunia butuh ilmu, butuh kendali. Kalau kau menolak, jangan salahkan kami kalau suatu hari semua orang di sini menderita karena sikapmu." Ia menatap sekitar, ke arah rumah-rumah reot, ke sawah yang mulai mengering, ke warga yang menatap cemas. Lalu tanpa bicara lagi, ia kembali ke mobil dan pergi. Namun sebelum pintu mobil tertutup, Sari sempat mendengar kalimatnya. "Kau akan berubah pikiran, cepat atau lambat." Malamnya, badai besar datang. Angin mengguncang pepohonan, petir menyambar di puncak bukit, dan suara binatang-binatang terdengar panik. Sari berlari menutup jendela, sementara ibunya memeluknya cemas. "Ini badai terburuk sejak ayahmu meninggal," katanya lirih. Tapi di tengah suara guntur itu, Sari mendengar sesuatu yang lain, samar tapi jelas. Suara kepakan sayap. Ia menoleh ke arah pintu. Angin tiba-tiba berhenti, seolah seluruh alam menahan napas. Lalu dari celah atap, cahaya putih menembus masuk, lembut tapi kuat, menerangi seluruh ruangan. Si langit datang. Sayapnya membentang lebar, matanya bersinar seperti bintang. Tapi Sari melihat sesuatu yang membuat hatinya perih. Di dada elang itu ada luka hitam, seperti bekas terbakar. "Langit," seru Sari sambil mendekat, tapi elang itu hanya menunduk pelan. "Aku tak bisa lama, Sari." Mereka mencoba mencuri cahaya dari langit, dan sebagian sudah tercemar. "Luka ini bukan milik tubuhku, tapi milik dunia yang tamak." Sari meneteskan air mata. "Apa yang harus kulakukan? Katakan padaku." Elang itu menatapnya dalam, lalu membuka sayap hingga ruangan dipenuhi cahaya. "Kau adalah pelindung terakhir dari cahaya ini. Jika mereka datang untuk memaksamu, jangan lawan dengan amarah. Lawan dengan keyakinan. Cahaya sejati tak bisa dimusnahkan, hanya bisa diteruskan." Lalu, si langit memiringkan kepalanya, menggesekkan paruh ke dahi Sari. Dalam sekejap, cahaya putih berpindah, menyatu dengan tubuh gadis itu. Seluruh ruangan bergetar, dan ketika cahaya meredup, elang itu lenyap, menyisakan hanya bulu putih yang kini berkilau kembali. Sari jatuh berlutut, dadanya berdenyut hangat. Ia tahu, cahaya itu kini hidup di dalam dirinya. Keesokan harinya, Arman kembali, kali ini membawa pasukan lengkap. Truk-truk hitam mengepung desa. Warga ketakutan. Ia berdiri di tengah jalan,
membawa pengeras suara. "Sari, kami tahu kau memiliki sesuatu yang kami butuhkan. Serahkan padaku, dan tak ada yang akan terluka." Sari keluar dari rumahnya dengan langkah tenang. Angin tiba-tiba berhenti, udara seolah menunggu apa yang akan terjadi. Di belakangnya, warga berdiri dalam diam, tak tahu harus apa. Arman melangkah maju, mengulurkan tangannya. "Ayo, nak. Dunia butuh cahaya itu." Sari menggeleng perlahan. Dunia tidak butuh cahaya dari langit. Dunia butuh cahaya dari hati yang jujur. Dan tiba-tiba, dari langit yang mendung, cahaya besar menembus awan, putih, hangat, memantul di setiap wajah manusia yang hadir. Angin berputar, membawa bulir padi beterbangan seperti emas. Semua orang tertegun. Pasukan Arman menjatuhkan senjatanya. Arman sendiri menutup mata, terhuyung. "Apa ini?" Sari menatapnya lembut. "Ini cahaya yang tak bisa kau kuasai, Pak. Ini cinta, kebaikan, dan keberanian. Hal-hal yang tak bisa diteliti atau dibeli." Dalam sekejap, badai reda. Langit biru terbuka lebar. Dari atas awan, samar-samar terlihat bayangan si langit berputar sekali, lalu hilang bersama sinar mentari. Cahaya di tubuh Sari perlahan padam, tapi senyum tetap terukir di wajahnya. Ia tahu, tugasnya sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, desa kembali damai. Truk-truk hitam tak pernah muncul lagi. Proyek misterius dihentikan. Sari hidup sederhana bersama ibunya, tapi kini hatinya penuh ketenangan. Setiap sore, anak-anak datang ke rumahnya, belajar membaca dan bercerita di bawah pohon jambu. Kadang, saat matahari tenggelam, burung-burung melintas di langit, dan di antara mereka ada satu bayangan besar berwarna putih, melingkar di atas sawah. "Itu si langit, Bu," bisik Sari sambil tersenyum. "Dia datang menengok kita." Ibunya mengangguk, menatap langit yang berwarna jingga. "Kau benar, nak. Selama kebaikan masih ada di bumi, langit tak akan pernah benar-benar pergi." Iloh. Bertahun-tahun kemudian, Sari tumbuh menjadi guru yang dihormati. Desanya makmur, sawahnya subur, dan orang-orang hidup rukun. Di dinding langgar kecil masih tergantung satu bulu putih, bulu si langit, kini tersimpan dalam bingkai kaca. Tak ada cahaya yang memancar lagi dari bulu itu, tapi siapapun yang melihatnya merasakan sesuatu, ketenangan. Di buku harian tuanya, Sari menulis kalimat terakhir sebelum meninggal. "Aku tak pernah punya kekuatan apapun. Aku hanya percaya bahwa keajaiban datang pada mereka yang berani menjaga kebaikan meski seluruh dunia meragukannya. Elang putih itu bukan datang untuk mengubah nasibku, tapi untuk menunjukkan bahwa langit dan hati manusia bisa bersatu dalam cahaya yang sama." Dan ketika Sari dimakamkan di tepi sawah, sore itu seekor elang putih muncul di langit, melingkar 3 kali di atas pusaranya sebelum menghilang ke arah matahari terbenam. Langit kembali tenang. Cahaya tetap hidup, kini di hati setiap orang yang mengenal kisah gadis desa bernama Sari, pelindung terakhir dari cahaya langit.